Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam, guru cerdas. Ketemu lagi bareng saya, Guru Gawah di sini. Ya, kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana sih cara membuat bahan ajar yang keren, bahan ajar yang menarik bagi siswa ya, agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, kali ini saya akan membuatnya di Canva ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya. Kita langsung cek bagaimana sih Canva itu, kemudian fitur-fiturnya ada apa aja, kemudian tampilannya seperti apa ya. Oke, kita yang pertama-tama kita langsung aja buka Google atau menggunakan Opera juga bisa kayak gitu. Nah, setelah itu kita langsung saja ketik Canva ya, langsung canva.com atau Canva biasa kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan login atau sign up. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki akun, silakan sign up ya, bisa menggunakan akun Google-nya kayak gitu atau akun guru belajarnya ya. Nah, karena saya sudah memiliki akun, jadi saya langsung login aja ya. Nah, di sini ada pilihannya nih, continue with Google, continue with Facebook ya. Nah, saya continue with Google aja. Nah, langsung aja pilihannya di sini ya. Nah, tinggal pilih aja yang mana alamat email yang memang digunakan untuk mendaftar saat itu ya. Tinggal kita tunggu prosesnya, kemudian langsung kita dibawa ke bagian beranda dari Canva-nya ya. Nah, kemudian Canva itu sangat menarik. Kita bisa membuat desain apapun dengan cepat ya. Bahkan dalam kurang dari 10 menit bahan ajar saya rasa bisa dikerjakan dengan baik ya, bisa jadi dengan kondisi yang sangat bagus kayak gitu. Nah, kita coba aja ya. Pertama kita lihat fitur-fiturnya ya. Di sini ada beranda, kemudian di sini ada template ya. Template-nya ada media sosial, pribadi, bisnis, pemasaran yang sedang tren kayak gitu. Bisa kita lihat ya. Kemudian ada fitur-fiturnya ya. Ada foto, icon, cetak, aplikasi, jelajah, kemudian unduhnya. Nah, di sini misalnya kita mau belajar tutorialnya ya, kita langsung aja bisa ikuti misalnya desain, bisnis, edukasi atau fotografi kayak gitu. Nah, kemudian di sini ini kelas semangat, ini kelas yang saya buat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru cerdas berminat gitu untuk membuat akun Canva-nya menjadi pro kayak gitu, bisa langsung aja eh, pengajuan ya, klik aja di kolom komentar kayak gitu. uh, Ketik aja apa namanya alamat emailnya yang mau didaftarkan, nanti saya bantu untuk memasukkan ke kelas saya kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada template. Di sini ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini ada template, macam-macam template ya. Ada kemerdekaan, Indonesia, makanan, food, tergantung ya. Tergantung kita mencarinya apa kayak gitu ya. Dari bisnis, media sosial, semua lengkap. Kemudian ini proyek, proyek apa saja yang telah kita kerjakan kayak gitu ya. Di sini ini contohnya, ini adalah proyek-proyek yang sudah pernah saya kerjakan di uh, Canva ini. Kemudian pekerjaan kelas, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat ya, sudah bergabung bersama kelas saya, nanti bisa sharing-sharing untuk berbagi hasilnya bisa di sini kayak gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke beranda dan kita langsung buat. Fokus kita di sini adalah bahan ajar ya, bagaimana membuat bahan ajar yang menarik kayak gitu. Nah, kita langsung aja coba kita uh, ketikkan saja ya, presentasi presentasi pendidikan ya, presentasi pendidikan. Oke, presentasi pendidikan. Nah, di sini ada 14 desain ya, ada 14 desain. Sorry, ini yang sudah pernah saya kerjakan ya. Ini kita cari yang secara umum ya, presentasi kita ganti ya, bukan bukan proyek ya, yang template ya. Presentasi pendidikan ya. Oke, langsung aja dicari. Wah, di sini bisa kita lihat ada 1556 template yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah,
perbedaannya dengan cara lama ya, bisa saya katakan misalnya menggunakan PowerPoint misalnya kayak gitu. PowerPoint itu bisa proses mengerjakannya lama sekali. Memang di sini di PowerPoint yang sekarang sudah banyak desain-desain terbaru kayak gitu, tapi menurut saya masih kurang menarik ya, menurut saya pribadi. Nah, misalnya kayak gini nih, Bapak Ibu, misalnya mau bikin desain tentang proses uh, tentang pembelajaran apa ya, misalnya bisa diatur aja misalnya di sini. Ya, langsung aja kita pilih desain yang menarik ya menurut kita misalnya kayak gitu. Nah, di sini sudah ada 19 slide ya. Ada 19 slide. Nah, bisa kita gunakan semuanya, bisa juga tidak. Misalnya kita memilih salah satu saja, boleh kayak gitu ya. Atau misalnya dari hasil ini kita ada yang mau kita ubah kayak gitu, bisa. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya. Oke, sekarang langkah selanjutnya tinggal kita ketikkan saja judulnya. Misalnya kayak gitu. Di sini misalnya saya mau membuat tentang judulnya misalnya perkembangbiakan generatif, misalnya kayak gitu ya. Nah, misalnya di sini karena saya laki-laki, saya tidak mau ada gambar perempuan di sini. Bisa kita ubah nih ya, bisa kita ubah kayak gitu. Kita hapus dulu dia, tinggal kita delete aja. Tinggal kita misalnya nih ya. Misalnya kalau kita mau kembali bisa ya, kita Ctrl Z atau Ctrl Y kayak gitu. Ini disesuaikan seperti Word ya, jadi tidak asing lah bagi kita. Nah, di sini misalnya saya mau menghapus yang gambar perempuan, tinggal kita klik kiri di gambar perempuan, kemudian kita langsung hapus saja, delete, atau kalau saya menggunakan delete ya langsung gitu. Nah, di sini misalnya saya tidak mau ada tulisan lagi di sini, tinggal klikkan aja di sini, kita klik 2 kali ya, tinggal kita delete. Nah, itu. Atau misalnya kita mau menggunakan ya, tergantung ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini misalnya kegiatan latihan bersama Ibu Chen, misalnya kita mau ganti, sama caranya, tinggal kita klik 2 kali, langsung aja misalnya belajar menyenangkan bersama guru gawah, misalnya kayak gitu, boleh kayak gitu. Nah, misalnya kita mau tambahkan uh, elemen, misalnya kayak gitu, kita mau tambahkan gambar, misalnya kayak gitu ya, kita mau tambahkan gambar, kita mau tambahkan foto kayak gitu. Nah, bagaimana caranya? Sekarang tinggal kita cari fitur yang sebelah kiri ya, ada elemen ya, tinggal kita klik elemen, kemudian kita cari. Di sini macam ada, misalnya perkembangbiakan generatif, misalnya kita mau masukkan gambar pohon ya, misalnya jagung, misalnya kayak gitu, jagung, kita ketik aja jagung, udah. Nah, ini nih semuanya ya, ada grafis, ada foto, misalnya kayak grafisnya khusus grafis aja, semuanya terkait tentang jagung ya. Kemudian ada foto semuanya yang filenya foto, ada video juga, ada audio juga kayak gitu. Jadi bisa saya katakan Bapak Ibu guru tidak perlu susah-susah untuk googling gitu, langsung aja ketik di sini, ini bisa langsung keluar. Misalnya kayak gini ya, kita pilih jagung yang ini ya. Nah, misalnya jagung ini, kita taruh di sini. Waduh, oh, Pak Guru, atau misalnya terlalu besar nih, kita kecilin ya. Ah, bisa. Tuh, kita sesuaikan aja misalnya kayak gini. Terus misalnya kita mau taruh lagi yang gambar lain, misalnya kita taruh yang ini. Oke, misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, waduh, saya mau, nggak suka saya kalau misalnya semuanya arahnya ke kiri. Saya mau ganti arahnya biar ke kanan nih, biar seimbang sama yang ini. Bisa, gampang, tinggal kita kecilkan dulu ya, kita sesuaikan. Kemudian pilih gambarnya yang diinginkan, kemudian pilih yang di atas nih, balik. Tinggal kita balik horizontal atau balik secara vertikal. Misalnya kita balik horizontal aja. Oke, sudah selesai. Tinggal kita sesuaikan di sini, misalnya ukurannya kita mau kecilkan
Ya, tergantung yang mana gambar yang mana yang mau dikecilkan. Tinggal kita geser-geser aja. Selesai kayak gitu. Misalnya, wah, saya mau masukkan foto, Pak, biar eh, hasil foto saya dikenal gitu, atau misalnya hasil hasil desain saya dikenal sama orang, bisa. Nah, caranya tinggal kita klik unggahan ya, ada di sebelah kiri ya, unggahan. Nah, kita cari. Misalnya kalau misalnya kita belum punya foto, kita tinggal unggah file aja kayak gitu ya. Misalnya kita masukkan, misalnya kayak gitu. Misalnya kita mau masukkan foto ini misalnya kayak gitu. Nah, tinggal kita tunggu aja. Tinggal kita tunggu. Nah, hasilnya akan keluar kayak gitu. Tinggal kita klik aja. Dia akan keluar gitu. Waduh, Pak, gimana caranya kok dia menumpuk ya di sini? Tinggal kita klik kanan, kemudian mundur paling belakang. Iya, dia sudah nampil nih di sini. Tinggal kita sesuaikan aja ukurannya kayak gitu ya. Ukurannya mau besar, kecil atau bagaimana gitu. Disesuaikan aja ya. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Selebihnya ini tergantung dari desain pilihan Bapak Ibu ya. Semuanya bisa disesuaikan kayak gitu. Nah, misalnya nih sudah cukup nih kayak gini. Untuk covernya sudah cukup. Misalnya kita mau nambah nih, kita mau nambah halaman. Nah, gimana caranya ya? Tambahkan halaman. Nah, sekarang kita tinggal klik template dulu. Kemudian kita tambah di sini. Tinggal kita pilih yang mana desain yang sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Di sini ada 19 halaman yang bisa kita gunakan. Misalnya saya mau menggunakan yang ini misalnya kayak gitu. Nah, gini ya. Misalnya eh tumbuhan yang misalnya tumbuhan yang misalnya berkembang biak dengan cara generatif misalnya. Generatif. Nah, misalnya kayak gini ya. Tumbuhan yang berkembang berkembang biak ya. Nanti disesuaikan aja. Berkembang biak misalnya kayak gitu dengan cara generatif. Nah, misalnya di sini tinggal kita edit aja sama seperti cara tadi. Eh, dan misalnya di sini kita mau pilih semua bisa atau mau Ctrl A boleh gitu. Pokoknya di sini nggak jauh-jauh dari Word ya cara-caranya kayak gitu, shortcutnya kayak gitu. Nah, misalnya di sini kita ketikkan misalnya di sini mangga misalnya. Nah, yang kedua di sini misalnya kita klik lagi ya, kita ubah Ctrl A jagung misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu atau misalnya sini jambu misalnya kayak gitu. Bebas lagi yang lain bisa disesuaikan. Nah, begitu juga berlaku untuk halaman-halaman selanjutnya ya. Sudah dipahami ya sampai sini ya. Tidak ada masalah. Kemudian, nah, Pak, saya pengen biar tampilannya keren, Pak. Misalnya kayak gini. Waduh, ini kan biasa-biasa aja nih, Pak. Apa bedanya sama PowerPoint, Pak? Nah, supaya dia lebih keren, kita bisa memilih animasikan kayak gitu. Nah, di sini ada banyak sekali tampilan animasi ya, kombinasi untuk animasinya. Misalnya kita pilih salah satu, misalnya ini menyenangkan atau elegan atau fit misalnya kayak gitu. Atau misalnya tumble misalnya atau block misalnya. Yang mana yang disuka misalnya kayak gitu. Misalnya saya menggunakan yang ini ya, bread ya misalnya kayak gini. Nah, di sini ada pertanyaan nih, terapkan ke semua halaman atau mau satu-satu? Bebas, terserah Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau menggunakan satu halaman aja di sini bisa. Terus halaman selanjutnya misalnya mau yang lain misalnya kayak gitu, mau pop misalnya kayak gitu, bisa kayak gitu. Atau mau terapkan ke semua halaman bebas kayak gitu. Tergantung keinginan dari Bapak Ibu ya. Jadi di sini memang Canva itu memberikan kebebasan desain kepada penggunanya kayak gitu ya. Nah, misalnya kayak gini dah contohnya. Nah, kemudian selanjutnya biar lebih keren nih. Waduh, Pak, kalau misalnya sunyi-sunyi aja kayaknya
kurang greget Pak. Nah, oke, kita masukkan audio ya. Di sini ada pilihan audio ya. Kita pilih aja audionya. Nah, di sini kerennya Canva nih. Ada banyak pilihan ya, ada happy, fun, rock, piano, kids kayak gitu. Kemudian di sini ada happy birthday, happy chill dan waduh banyak banget nih new sport gitu. Bisa disesuaikan ya sesuai dengan keinginan masing-masing kayak gitu. Nah, misalnya saya mau pilih misalnya yang happy aja misalnya kayak gitu. Yang happy, misalnya happy ukulele nih, ukulele song misalnya kayak gitu. Kita tes aja dulu ya, kita play dulu cocok apa enggak. Kalau misalnya nggak cocok ya tinggal kita cari yang lain kayak gitu. Nah, kita pilih misalnya kayak gitu. Mana-mana dah misalnya ini sampai oke. Waduh kurang cocok nih misalnya, atau eh, misalnya kita mau menggunakan yang ini misalnya. Oke, mungkin terlalu terlalu slow nih misalnya kayak gitu. Kita cari yang lain ya, kita cari yang lain misalnya kita cari yang fun misalnya kayak gitu. Oke, kita tinggal pilih aja misalnya fun yang ini misalnya kayak gitu. Oke, oke asik nih misalnya kayak gitu. Tinggal kita pilih, kita klik yang ini ya, kita klik yang ini, otomatis dia akan berpindah ke sini kayak gitu ya. Kita coba dulu. Oke. Nah, bagaimana caranya biar bisa nampil ya untuk efeknya, efek animasinya? Tinggal kita pilih yang di sini ya. Tinggal kita pilih yang ada tanda panah ya, atau Ctrl Alt P ya. Tinggal kita klik, dia akan keluar kayak gini. Wow, keren. Tinggal kita geser-geser aja. Wow, udah keren banget ya. Sesuai dengan desain yang Bapak Ibu sudah pilih tadi kayak gitu. Nah, untuk lagunya misalnya, waduh Pak, terlalu keras yang barusan Pak. Saya mau kecilin. Nah, bisa. Kita mau kecilin misalnya suaranya. Misalnya kita pilih dulu, kita klik dulu yang ini, kemudian ada pilihan di sini, volume. Tinggal kita sesuaikan aja. Maunya volume berapa? 80, 86, ya disesuaikan aja keinginan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kayak gitu. Keren ya? Mantap, sekarang udah dapat ilmu baru ya. Bisa langsung dibuat aja bagaimana desain-desain yang terbarunya. Nah, jadi saya singkat aja, saya tidak akan menambahkan cara mengerjakan yang lain kayak gitu. Jadi saya fokusnya ke bagaimana membuat bahan ajar ya. Ini memudahkan untuk proses pembelajaran Bapak Ibu guru cerdas yang lainnya. Nah, sekarang Pak, bagaimana nih Pak caranya? Saya pengen download Pak, atau misalnya saya mau simpan. Nah, perlu diketahui kalau Canva itu bisa menyimpan secara otomatis walaupun kita keluar, misalnya kita close misalnya seperti ini, dia sudah langsung tersimpan di sini ya. Kayak gitu. Kemudian kita mau unduh nih, kita mau unduh deh Pak. Gimana caranya? Tinggal kita klik bagikan yang di pojok kanan ini. Oke. Nah, di sini kita ada pilihan unduh nih, unduh. Nah, di sini ada pilihannya nih, PU Guru Cerdas. Ada PDF, ada PNG, JPG, ada cetak PDF, SVG, ada video MP4. Nah, biasa saya membuat video-video pembelajaran dengan menggunakan Canva ini, kemudian saya ubah menjadi video MP4 kayak gitu. Nah, saya rasa Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya saya mau seperti yang disarankan misalnya PDF standar. Tapi kalau misalnya menggunakan PDF standar ini hasilnya animasinya nggak bisa keluar ya. Kalau misalnya mau menggunakan video MP4 aja. Tapi misalnya saya mau menggunakan PDF standar aja misalnya kayak gitu. Tinggal dipilih misalnya mau semua halaman, misalnya Bapak Ibu guru cerdas sudah membuat 10 atau lebih halaman misalnya. Mau diunduh semua bisa, mau diunduh satu aja boleh gitu, bisa disesuaikan aja. Misalnya saya mengunduh semuanya misalnya kayak gitu, tinggal saya klik unduh di sini, tinggal proses kayak gitu, prosesnya cepat kayak gitu. Nah, perlu diketahui juga file Canva ini dengan kualitas yang tinggi, tapi
uh, ukuran filenya sangat ringan ya, kayak gitu. Jadi saya yakin Canva ini sangat berguna untuk Bapak Ibu guru cerdas. Nah, untuk lebih jelasnya, apabila ada pertanyaan tentang bagaimana pembuatan video pembelajaran ini atau menggunakan cara membuat bahan ajar yang lebih keren lagi, bisa klik di kolom komentar ya. Dituliskan aja apa pertanyaannya. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.